anak-anak SD Metodis Jakarta, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Mister berharap kalian selalu sehat ya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam renungan pagi hari kita. Jadi sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau bersyukur, dan juga kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari siapkan diri kalian, siapkan hati kalian dan segenap pikiran kalian agar kalian bisa mengikuti renungan pagi hari ini dengan baik ya. Nah, sebelum kita memulai renungan pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata kalian, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan juga kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, berkati kami dalam renungan pagi. Kiranya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat memimpin dan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan renungan pada hari ini. Mari siapkan diri kalian ya, kita ikuti renungan pagi hari ini bersama-sama. Renungan pada hari ini berjudul Carilah Damai. Randy adalah anak yang senang mengoleksi mainan. Ayah Randy selalu memberikan mainan baru kepada Randy di saat Randy mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Suatu hari, Randy sedang melintas di depan sebuah toko mainan. Randy melihat sebuah mainan baru yang bagus dan dia belum memiliki mainan seperti itu. Randy merengek kepada ayahnya agar ayahnya mau membelikan mainan baru itu. Namun, ayah Randy belum mau untuk membelikan mainan yang Randy inginkan itu. Randy pun merasa kesal. Suatu sore, saat sedang di rumah, Randy melihat celana ayahnya tergantung di kamar mandi. Di dalam saku celana tersebut, terdapat dompet dan sejumlah uang. Tanpa pikir panjang, Randy mengambil uang tersebut dan bergegas untuk membeli mainan yang ia inginkan. Namun, di tengah perjalanan, hati Randy mulai tidak tenang. Ia merasa gelisah, cemas, dan takut jika ayah mengetahuinya. Karena ia tahu, ayah pasti akan memarahinya. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang membuat hati Randy merasa tidak tenang? Ada yang tahu tidak? Coba yuk kita pikirkan sama-sama dulu. Iya, benar sekali. Yang membuat hati Randy merasa tidak tenang adalah
dosa. Kenapa dosa? Karena kita tahu tadi Randy baru saja melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut dengan dosa. Kita bisa lihat saat Randy jatuh ke dalam dosa, hati Randy yang tadinya penuh dengan damai sejahtera tiba-tiba menjadi sedih. Hatinya mulai gelisah, dia mulai bingung, dan dia merasakan takut yang luar biasa. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa perbuatan yang sudah ia lakukan merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hati Randy pun menjadi tidak tenang. Inilah yang terjadi jika kita melakukan sebuah dosa di hadapan Tuhan. Hati kita yang tadinya penuh dengan damai akan berubah menjadi hati yang penuh dengan ketakutan, hati yang penuh dengan kekhawatiran, hati yang penuh dengan kecemasan. Apa ya yang sebaiknya Randy lakukan agar hatinya kembali merasa damai? Ada yang bisa tahu nggak? Sebaiknya Randy melakukan apa ya? Nah, yang pertama, Randy tentunya harus segera menemui ayahnya. Ia harus mengakui perbuatannya dan segera meminta maaf kepada ayahnya. Tentu saja dengan ia berjanji agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dan yang kedua, yang paling penting adalah Randy harus berdoa meminta ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dan memberikan damai sejahtera di dalam hati Randy. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita merasa tidak tenang, merasa tidak ada damai sejahtera karena kita habis melakukan kesalahan. Nah, di dalam Yesaya 27 ayat 5, di situ dikatakan, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Artinya apa ya? Di sini Nabi Yesaya ingin menjelaskan kalau kita sedang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus segera mencari damai dengan Tuhan. Kita harus segera datang kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan kita, dan meminta ampun atas setiap perbuatan kita. Sehingga Tuhan dapat memberikan damai sejahteranya di dalam hati kita. Anak-anak, kalian harus ingat, kita sudah memasuki bulan Desember, di mana di bulan ini kita merayakan hari Natal. Karena kita tahu Tuhan Yesus sebagai Raja Damai datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Raja Damai. Kita datang kepada Tuhan Yesus di saat hidup kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengubahkan setiap hidup kita dan hati kita bisa dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Nah, kalian mau nggak hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera? Kalau mau, ayo kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun atas setiap kesalahan kita, dan tentu saja kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai dan Juru Selamat kita semua. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga renungan tadi bisa menguatkan kita dan bisa memberikan damai sejahtera di dalam setiap hati kita.
Kalau saat ini kalian sedang mengalami kegelisahan, kalian sedang mengalami ketakutan, hati kalian sedang tidak tenang, ayo segera datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, sekarang kita akan mengakhiri renungan pagi kita. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat terus mencari Engkau sebagai sumber damai, sebagai Raja damai yang telah turun ke dunia untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mengerjakan setiap aktivitas kami hari ini dengan baik. Berkati juga papa mama kami yang saat ini akan bekerja. Kiranya Tuhan tolong mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, agar mereka dapat menjalani setiap pekerjaan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai sini dulu renungan pagi hari ini ya. Kita ketemu lagi di renungan selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.